Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Nashkurullah ta'ala, kita bersyukur kepada Allah ta'ala ala ni'amin katsiratin, atas nikmat yang sangat banyak, hatta nasta'ina, sehingga kita bisa berkumpul di hadal makan, di tempat ini al-mubarak insyaallah ta'ala, yang berberkah insyaallah ta'ala. Wa nusallimu ala nabiyyina, dan salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, dan kepada keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan seluruh orang yang setia mengikuti jejak beliau. Baik, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita dari kitab Mukhtarat Qawaidul Lughah Al-Arabiyyah, ringkasan kaidah-kaidah bahasa Arab. Sebelumnya kita telah membahas tentang fi'il, betul Mas ya? Fi'il ada berapa ya? Ada tiga ya. Yang pertama apa? Fi'il madhi, fi'il mudhari, dan fi'il amr. Baik. Kemudian ciri-ciri fi'il madhi apa saja? Kalau kemarin ciri-ciri fi'il madhi bisa dimasukkan qad ya. Kemudian ta'nis ya. Ingat tak, karena tak ada dua nanti. Ada tak marbutah yang bulat itu ya. Bulat biasanya di ujung, ada titik dua ya. Ada tak ta'nis. Kalau tak marbutah itu masuk kepada isim, sedangkan tak ta'nis masuk kepada fi'il madhi. Bedakan ya. Kemudian apa lagi teman? Selain kemasukan qad, kemudian bisa dimasuki tak ta'nis, apa lagi? Iya, dari artinya ya, insyaallah tuntas. Dari segi artinya. Kemudian untuk fi'il madhi, subjeknya di mana ya, Fan? Di belakang atau di depan? Di belakang ya, di belakang. Itu namanya fi'il madhi. Nanti itu membedakan antara fi'il madhi dengan fi'il mudhari. Kalau fi'il mudhari subjeknya di depan Mas ya, masukkan itu di huruf nama itu atau anita. Baik, yang kedua fi'il mudhari. Yang kita bahas kemarin juga fi'il mudhari, ciri-cirinya apa di antaranya, Pak? Bisa memasukkan sin. Kemudian saufa. Ya. Apalagi? Itu aja ya. Dan kemudian subjeknya di mana? Di depan. Ya, pasti itu. Itu wajib ya, ada subjek salah satu dari huruf na'aitu atau anita. Alif, ya, ta maupun ya. Ya, alif, nun, ya, ta. Itu salah satu pasti ada di depannya. Karena itu menjadi subjek dari fi'il mudhari nanti. Ya, pelakunya. Baik, kemudian fi'il amr ya, yang sudah kita bahas. Fi'il amr itu dibuat dari fi'il mudhari, kemudian apa? Disukunkan akhirnya dan ditambahkan apa? Alif di depannya. Tambahkan alif. Jika bagaimana cara membaca alifnya itu? Dibuang ya, dibuang huruf mudhari'ahnya atau huruf anitanya, kemudian diganti dengan alif. Nah, bagaimana cara membaca alifnya, Pak? Dibaca fathah atau kasrah? Nah, ini dilihat.
dilihat huruf sebelum terakhir. Kalau huruf sebelum terakhir fathah atau kasrah, dibaca apa alifnya? Dibaca kasrah. Namun kalau sebelum terakhir itu di dhammah, maka dibaca dhammah, ya. Seperti itu. Baik, sekarang kita akan masuk huruf ya. Kita spill sedikit huruf. Coba dibaca ya, huruf salah satu kata Mas. Kurang kencang. Ya, huruf kata. Huruf kata yang berfungsi kecuali apabila tersambung dengan kata yang lain, isim atau fi'il. Contohnya al, wa, ima, inna, au, qad, saufa. Nah, satu huruf itu. Baik, sekarang kita masuk al-harfu. Jadi dari sekian tulisan Arab Mas ya, di Al-Quran maupun di kitab-kitab ulama, hadis Nabi, tidak lepas dari isim, fi'il dan huruf. Seperti kita jelaskan sebelumnya. Nah, huruf, kemarin sudah kita singgung sedikit. Ada dua ya. Ada namanya huruf apa ya? Ma'ani ya. Huruf yang punya makna. Atau huruf memiliki huruf yang memiliki makna. Ada yang namanya huruf mabani. Huruf yang tidak ada makna. Kalau yang mabani kan huruf hijaiyah ya, misalnya tidak ada masalah. Ini gampang ini. Ya, seperti huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah. Ya, dari alif, ba, ta, dan seterusnya. Huruf mabani ini insya Allah mudah ya, nggak perlu diperincikan ya, karena huruf ini nggak punya makna sudah. Huruf-huruf hijaiyah kayak alif, ba, ta, sa, itu ya, semuanya itu namanya huruf mabani. Dia tidak memiliki makna kecuali harus kita rangkai menjadi kata ya, menjadi kalimat. Kalau udah kita rangkai baru punya makna. Contohnya ba, ya, ta. Kita rangkai jadi baitun dulu ya. Baru punya makna dia kan? Rumah gitu. Nah, ini nggak punya makna. Ini kita ya abaikan dulu aja ya. Sekarang kita fokus ke apa? Huruf yang punya makna. Nah, huruf yang punya makna ini masih terbagi lagi ya. Ada yang masuk kepada hanya masuk kepada isim saja. Terbagi lagi. Ada yang masuk ke fi'il saja. Yang ketiga bisa masuk fi'il dan isim. Nah, yang masuk ke isim saja apa contohnya Pak? Huruf jar ya. Huruf jar kayak apa itu? Tidak gitu ya. Ini punya makna ini, jangan salah. Di dalam ada mim ya, kemarin kita sudah singgung nih. Dari ila ke an, dari ada bi satu ya, bi itu dengan. Nah ini namanya, jadi huruf
jar ini hanya masuk ke isim, karena dia menjadi tanda isim kemasukan huruf jar. Jadi fi'il nggak mungkin ya, nggak mungkin kemasukan apa? Huruf jar, ini nggak mungkin. Kayak contoh lain selain huruf jar apa? Kayak anna, inna ya, kita sering bahas itu inna, anna, itu juga ya masuk ke isim. Itu aja dulu ya Pak ya, nggak perlu kita perbanyak. Nanti kita tahu sedikit ya. Sekarang masuk ke fi'il saja. Dan dia punya makna ya. Kita nggak bahas yang ini, tapi ini fi'il yang memiliki apa, huruf yang memiliki makna. Contohnya apa contohnya? Lam. Kayak lam. Tidak ya. Boleh ya Pak? Lam. Lan, san. Satu lagi lah, lan nahi ya. Kan boleh. Atau la nahi. Jangan, artinya jangan itu. La nahi. La nahi ya. Artinya jangan. La tajlis. Kayak gitu ya. Itu kan artinya larangan. Jangan duduk. La takul, jangan makan. La taktub, jangan menulis. Ini di antara fi'il apa yang huruf yang masuk kepada fi'il saja. Yang ini huruf-huruf ini nggak bisa masuk ke isim ya, nggak bisa. Ini khusus ke fi'il. Contohnya dalam Al-Quran, contohnya apa? Lam yalid wa lam yulad ya. Lam yalid. Walam yulad. Nah ini contoh lam. Pasti setelahnya fi'il apa ya? Apa tanda fi'il di sini? Ada apa ini? Ada ya ini huruf anita tadi kan? Huruf mudhari atau huruf anita. Ya di sini ada ya. Nah yang tanda yang kedua kemasukan lam, karena lam hanya masuk kepada fi'il, huruf lam itu. Nah ini contoh. Kalau isim banyak ya, isim banyak sekali. Ini ya fi dinillahi afwaja, fi dini, surat apa? Al-Nasr ya. Fi dinillahi. Nah ini pasti isim. Kenapa ada fi? Baik, kemudian yang masuk ke fi'il dan isim, huruf yang bisa masuk ke fi'il dan isim. Contohnya apa ya Pak? Apa itu? Wawu ya, wa atau summa. Summanya kemudian wawu dan, atau hal. Hal itu apakah? Bisa A bisa ya? Di antaranya. Seperti contohnya ada habta ilal masjid. Apakah kamu pergi ke masjid? Nah, ini bisa masuk isim juga, fi'il juga bisa, ya, sama-sama bisa ini. A'anta talibun, apakah kamu seorang santri, siswa? Itu kan masa? Bisa. Ya. Hal ataka haditsul ghasiyah. Apakah telah datang kepadamu berita yang sangat dahsyat tentang hari kiamat? Ya, ini masuk kepada fi'il. Bisa juga isim. Hal anta mudarrisun, apakah kamu seorang guru? Nah, ini bisa ya. Artinya hal wa summa ini mas banyak lagi ini sekedar contoh saja ya. Bisa masuk ke fi'il maupun isim. Artinya huruf-huruf ini dia tidak sempurna maknanya. Ya, kurang berfungsi maknanya jika tidak bersambung dengan apa? Fi'il atau isim. Contohnya di dalam apa? Fil baitkah, fil masjidkah, fil madrasahkah, kan begitu ya. Jadi nggak sempurna dia kalau sendirian. Di dalam, ilaka, kemana? Kan masih timbul banyak pertanyaan. Maka dikatakan di situ huruf itu kata yang tidak berfungsi atau kurang berfungsi maknanya
jika tidak bersama dengan isim yang lain atau kata yang lain. Ya, insya Allah jelas ya. Namun yang kita fokuskan nanti ya ke huruf ma'ani ya. Kalau ini udah kita bahas sebenarnya. Ini yang kita bahas. Yang penting nanti hafalkan ya tentang huruf-huruf J itu dan arti-artinya supaya nanti bisa menerjemahkan minimal Al-Quran atau kalimat-kalimat bahasa Arab. Baik, ini ya. Jadi kita akan selesai terkait masalah huruf ya. Ada pertanyaan nggak? Huruf? Nggak ada, insya Allah yang mudah ya. Ada pertanyaan? Nggak ada ya? Nanti masalah dikembangkan apa saja yang masuk kepada huruf yang masuk pada isim. Nanti gampang sambil berjalan ya, banyak ya nanti. Cuma ini aja dulu untuk pemula sudah cukup. Fi'il juga demikian, ada qad yang kita mau bisa juga qad masuk ke fi'il saja itu. Qad, saufa juga fi'il ya. Itu nggak mungkin masuk ke isim. Satu artinya yang masuk fi'il lam Artinya ya. Kalau artinya lam itu tidak Pak, nafi Pak, tidak. Lam aqul, lam ajlis contohnya ya. Lam ajlis. Saya tidak akan duduk. Atau saya belum duduk Pak, belum bisa. Saya belum duduk. Saya tidak duduk atau saya belum duduk. Lam sama Pak, sama nafi juga artinya. Kalau pelan itu lebih ke ini Pak. Saya tidak akan duduk begitu. Gimana sih bahasa menerjemahkannya itu? Seperti itu. Jadi benar-benar tidak akan gitu. Lam ajlis sampai kamu duduk. Jadi ya, saya tidak akan duduk sampai kamu duduk. Lam ajlis hatta tajlis. Gitu ya. Gitu. Itu kalau lam sama artinya nafi sih, penafian juga. Kalau an biasanya untuk atau akan ya, sama sih. Dia kan masuk kepada fi'il mudhari'. Ini masuk ke fi'il mudhari', ini juga mudhari' juga ini. Ya. Mudhari' semua nih. Lanahi sama ini fi'il amar kalau ini. Lanahi ya, la tajlis. Jangan kau duduk. Ijlis la tajlis. Duduklah, la tajlis. Jangan kau duduk. Ini masuk semua fi'il ya, huruf-huruf ini. Baik, kalau ini wawu dan sama kemudian hal apakah, a juga apakah, sama ini. Ini lam yalid wa lam yulad. Dia tidak beranak dan tidak diperanakkan. Jadi Allah itu tidak beranak, tidak punya anak, dan juga tidak dikembangbiakkan ya, atau diperanakkan. Baik. Jelas Pak ya? Paham belum ya? Nah, assalamualaikum. Kalau sudah jelas, kita masuk ke pembahasan berikutnya Pak. Kalau tidak ada pertanyaan. Baik, kita lanjut ke halaman 5 ya. Al-Bab Tsani, bab yang kedua. Al-ismu min haitsu qawaidus sarfi. Isim ditinjau dari kaidah-kaidah sarf. Ya, Pak. Kaidah sarf itu kalau kita ibaratkan seperti rumus ya. Rumus untuk mendeteksi kata dalam bahasa Arab, susunan kalimat dalam bahasa Arab. Kalau antum sudah tahu rumusnya, walaupun antum mendapati berbagai banyak kalimat-kalimat bahasa Arab, nanti akan tahu asal usul dari kata tersebut. Nah, kalau antum seperti kita di sekolah dulu ya, kalau sudah tahu rumusnya, mengerjakan soal matematika tahu rumusnya,
maka dikasih soal sesusah apapun, semodel kayak apapun, kita nanti bisa mengerjakannya. Karena sudah kita udah pegang kuncinya itu rumus itu. Sama Pak dengan bahasa Arab. Kita sudah tahu rumusnya, kita disodorkan berbagai kata-kata dalam bahasa Arab, bermacam-macam bentuknya dan lafadznya. Kita akan bisa menebak asal usul kalimat tersebut. Kalau kita punya ilmunya, punya kaidah ini, kaidah sharaf ini, punya rumus kaidah sharaf. Nanti kita akan perjelas insyaallah. Nah, kaidah sharaf yaitu kaidah khusus pada pembentukan kata dan perubahannya, baik karena pengurangan atau penambahan huruf. Jadi kan sini kita pahami dulu arti sharaf. Sharaf itu kan artinya memalingkan, mengubah. Makanya kita sering mendengar definisi syekh sarful ibadah li ghairillah. Benar ya? Memalingkan ibadah kepada selain Allah. Asalnya ibadah milik Allah dipalingkan kepada selain Allah. Namun sharaf dalam ilmu bahasa beda artinya, yaitu memalingkan satu kata menjadi beberapa kata yang menghasilkan makna yang berbeda. Paham ya? Sekali lagi, memalingkan satu kata menjadi beberapa kata yang berbeda-beda yang menghasilkan makna yang berbeda. Kemarin sudah kita singgung tentang fi'il madhi, mudhari' dan amr. Kita tahu kunci satu, kalimat jalasa. Ya, jalasa ini ya Fan, kalau antum dapati berubah, kita ubah nih, jadi ya jelisu. Artinya kan berubah ya. Yang tadinya telah duduk sekarang sedang atau akan duduk kalau fi'il mudhari'. Kemudian ijlis, duduklah. Kan berubah itu, jadi fi'il aman. Berubah, ya. Tapi kita tahu aslinya dari kata jalasa. Karena kebanyakan kata tersusun dari 3 huruf. Kemudian diikutkan pada wazan timbangan fa, ain, lam. Fa'ala bisa fa'ila, bisa fa'ula. Kita lihat contohnya di bawah. Fa'ala, contohnya jalasa yang sama-sama di fathah. Fa itu namanya fa fi'il ya. Ainnya ain fi'il, lamnya lam fi'il. Fa'ala, fa fi'il. Yang kedua ain fi'il, lamnya lam fi'il. Jadi fa'ala. 3 huruf kan. Jadi kebanyakan bahasa Arab itu, kalimat bahasa Arab tersusun dari 3 huruf. Mudah sebenarnya. Kemudian atau fa'ila dikasrah ain fi'ilnya di sini. Fa'i, ainnya dikasrah lam. Contohnya syariba. Kemarin contohnya apa? Alima. Ya. Atau fa'ula yang di dhammah ain fi'ilnya. Fa'ula. Contohnya karuma, aduma, dan yang lainnya. Kemudian contoh yang lain, fa'ala, contohnya daqo. Aslinya daqoko ya. Daqoko. Kalau antum belajar ilmu tajwid tahu ya. Jadi huruf tasydid itu aslinya 2 huruf itu. Kaidahnya jika bertemu 2 huruf daqoko, maka huruf yang sama bertemu dalam satu kata. Koko, ya Pak ya, yang sama itu. Maka kaidahnya yang satu disukunkan, Pak. Disukunkan dak, ko. Kemudian proses yang ketiga apa? Yang kedua di tasydid. Karena huruf yang sama itu cukup di tasydid. Jadi dak, ko. Contoh yang lain di sini farro. Aslinya apa Pak? Faroro, 3 huruf ya, ingat 3 huruf. Faroro. Kaidahnya jika dalam satu kata ada 2 huruf yang sama, roro, maka disukun. Yang pertama farro, kemudian yang kedua tinggal di tasydidkan menjadi farro. Paham ya? Baik. Anda akan jelaskan tentang kaidah sharaf ini. Kalau sudah disambung.
Baik Iwan, tadi dijelaskan bahwa asal susunan kalimat bahasa Arab itu dari 3 huruf, mengikuti pola atau passwordnya fa'ala. Ini namanya apa? Fa'il. Kita pakai istilah ya Pak ya, biar nanti nggak bingung. Namanya apa? Fa'il. Ini ain kan? Ain fi'il. Ini apa? Lam fi'il. Gini aslinya Pak. Nah, kita contohkan jalasa. Fi'ilnya apa ini? Jim. Lam fi'ilnya, ain fi'ilnya lam. Ain lam fi'ilnya sin. Nah begitu. Contoh yang lain, alima. Ain ini apa? Fa fi'il, lam, ain fi'il, mim, lam fi'il. Kataba, yang sudah kita baca kemarin aja ya. Kafnya, fa fi'il, taknya, ain fi'il, baknya, lam fi'il. Baik. Kita kembali ke kaidah tadi, penjelasan kaidah. Satu kata ya Pak, antum bisa menguasai puluhan kata. Antum tahu jalasa saja bisa menguasai puluhan kata yang lain. Satu kata dirubah menjadi beberapa kata yang menghasilkan makna yang berbeda, yang kembali kepada asalnya itu fa'ala, itu jalasa. Sebagai contoh, kita rubah ya. Majlisun. Kalau kamu ketemu kalimat seperti ini, atau nggak usah pusing sudah. Asalnya apa ini Pak? Jalasa. Kembalikan ke asal. Ya. Antum kalau nyari di kamus, jangan nyari huruf mimnya ya. Sampai berubah pun nggak akan dapat. Ya. Ya, tadi mencari huruf asalnya yaitu jim, asal kosakatanya jim, fa'ala, jim, jalasa, passwordnya di sini. Kita rubah lagi ya Pak. Jadinya jalisun, kan jadinya rubah lagi. Kalau majelis kan tempat duduk. Kita sering dengar ya, majelis ilmu. Atau berubah menjadi jalisun, orang yang duduk. Kan berubah maknanya. Asalnya sama dari kata jalasa. Ini menunjukkan arti tempat duduk. Kalau ini apa? Orangnya, orang yang duduk. Kalau begini apa? Berubah lagi, majalis, tempat-tempat duduk. Berubah lagi. Asalnya satu ya Pak, kembali ke jalasa. Ya. Kemudian kemarin juga kita berubah. Contohnya fi'il amar jadi apa? Ijlis. Ya kan? Artinya sudah berubah, duduklah. Yajlisu. Berubah kan? Jadi apa ini? Dia duduk. Dia jelisu. Sedang duduk. Kemudian julusun. Berubah. Nih. Julusun. Semuanya kembali ke dalam satu kata jalasa. Ketika kata ini kita palingkan menjadi beberapa kata. Bisa majalis, bisa majlis, bisa ijlis, bisa julus, bisa jalis, jajlis. Berarti kita kalau sudah tahu arti jalasa bisa menguasai ya puluhan kata yang lain. Walaupun dirubah-rubah kayak apa bentuknya, ininya saja Pak, kembali ke kata jalasa. Itulah ilmu shorof. Ya, jadi kalau antum menguasai ilmu shorof, dikasih kata dalam bahasa Arab bentuknya kayak apapun akan tahu nanti asal usulnya. Oh, dari kalimat jalasa ini. Tinggal dicari aja nanti di kamus artinya. Ya. Mau dipalingkan berbagai macam kalimat bentuknya kayak apapun, ternyata satu kembali ke wazan fa'ala, jalasa. Contoh lagi apa? Kita jadi kalimat kalima ya. Kita sering mendengar nih, ulama'u. Aslinya 3 huruf ya. Ain, lam, mim. Kemana aslinya ini? Alima. Kalau ulama kan adalah orang yang alim, orang-orang yang alim.
Bisa kita ubah lagi menjadi alimun. Orang yang alim. Ini jamaknya ya, jamaknya. Maksud bentuk ininya ya, jamaknya. Apa bahasa Indonesianya jamaknya? Ya jamaknya apa ya? Pluralnya. Plural ya, ya plural. Bahasa Indonesia plural, ya pluralnya. Ini bentuk banyaknya, jamaknya. Bisa alimun, bisa ulumun. Ilmu-ilmu sama, kembali ke kata alimah. Apalagi coba? Bisa iklam kemarin, ilamannya. Bisa ya'lam. Ya, dan seterusnya. Bisa dirubah ke beberapa macam kalimat-kalimat yang menghasilkan makna yang berbeda. Atau bisa kita rubah ke fi'il mudhari' a'lamu. Saya tahu. Ya a'lamu. Atau na'lamu. Ya atau ta'lamu. Seterusnya Pak. Berbagai puluhan apa? Kata yang lain yang itu menjurus kepada satu kata alim. Itu kuncinya di sorof ternyata ya. Berarti kalau bisa ilmu sorof atau bisa merangkai kosakata sesuai yang antum kehendaki. Terserah mau dibikin kayak apa. Yang penting tahu ilmunya ya, ilmunya saja tahu. Contoh lagi kita kalimat kata apa? Bisa berubah menjadi beberapa kata yang lain. Maktabun. Maktabun artinya apa Pak? Kan tempat menulis. Bisa diartikan apa? Meja. Maktabun tempat menulis. Meja. Asalnya dari mana Pak? Katabun. Ini soalnya. Katabun. Ini tambahan ya. Katanya ada pengurangan atau penambahan. Yang berubah suatu kata, yang dipalingkan menjadi beberapa kata, yang menghasilkan makna yang berbeda, imma dengan penambahan kata atau pengurangan. Penambahan huruf atau pengurangan, ini penambahan. Contoh lain, selain maktabun apa ya? Kitabun. Dari mana ini asal usulnya? Kitab dari kata juga. Kata alifnya itu tambahan. Artinya sudah berubah ya. Bukan sedang menulis atau telah menulis, tapi apa? Kitab, tulisan, buku. Terus kita ubah lagi. Katibun. Apa katib? Penulis, sekretaris. Berubah menjadi mana sekretaris? Bisa seperti itu. Sama dari kata katibun. Nah ini semua kita pelajari di ilmu sorof. Pernah belajar kan? Di tasrif itu. Nah itu untuk memalingkan satu kata menjadi beberapa kata yang lain, kemudian menghasilkan makna yang berbeda. Imam maknanya berbeda atau nanti subjeknya ya Pak, yang berbeda. Subjeknya bisa berubah menjadi saya, kamu, kami, atau dia, gitu. Bisa berubah dari segi subjeknya. Nah ini apa ya? Jadi pentingnya belajar ilmu sorof. Satu, tahu kosakata jalasa bisa menguasai puluhan ya kata-kata yang lain yang kembali ke jalasa. Coba gini, saya kasih contohnya. Istighfar. Aslinya apa ini? 3 huruf ini ya. Asal dalam bahasa cuma 3 huruf. Ghafar asal cuma 3 huruf ini. Ini aslinya. Ghafar ini aslinya Pak. Jadi alif sin tadi tambahan doang. Kalau istighfar artinya kalau ghafar mengampuni ya Pak ya. Tapi kalau sudah istighfar berubah menjadi apa? Meminta ampun. Astagfirullah, saya mohon ampun kepada Allah. Kan gitu? Ya, sering kita dengar kata itu ya. Ini dapat ghafar. Sesimpel itu ya Pak, sesimpel itu. Apalagi coba? Coba ya, mana nih? Kita hapus lagi. Tidak ada gambaran, yang ternyata gampang gitu loh. Kalau tahu rumusnya gitu.
Oh bacanya ini. Sa'altumu niha. Asalnya apa ya Pak? Asalnya apa? Sa'ala ya Pak. Asalnya. Sa'ala 3 huruf. Sa'ala. Ini ta'mi wa nun, yaitu tambahan semuanya. Artinya kalian bertanya kepadaku tentang si dia. Panjang ya artinya. Cuma dalam satu kalimat sa'altumu niha. Kalian bertanya kepadaku tentang si dia. Kembali kepada siapa? Yang seorang wanita itu, ya? Atau kembali ke siapa? Terserah. Intinya di sini sa'alai passwordnya, timbangannya aslinya. Ya, begitu ya kan? Sama dengan kalimat-kalimat yang lain. Seperti apa? Makalatik. Makalatik. Aslinya apa? Katada. Lihat asalnya ini. Katada. Ini. Lihat. Ini aslinya. Ditambah yamin sama alif tambahan. Jelas ya? Contoh yang lain. Kita semakin ini. Bahasa Arabnya sapur. Mikna satunya. Mikna satu. Aslinya berapa? Ayo. Karasa ya. Menyapu. Karasa. Ini. Miknasa kan alat menyapu. Ya sapu kan? Betul. Nah. Asal usulnya dari kanasa. 3 huruf. Fa'ala. Itu kuncinya. Atau bisa memegang kuncinya ini. Atau bisa mengetahui perubahan dari kata-kata yang lain. Mudah kan? Sesimpel itu ya. Semudah itu. Betul ya Pak? Ya. Jadi ini tambahan doang. Ini namanya tak butuh ini. Menyapu, kanasa. Jadi alat menyapu ya sapu. Ya. Apalagi apa? Contoh yang lain, masjidun. Apa maksudnya? 3 huruf. Sajadah saja. Sujud. Nah, masjid tempat sujud. Ya kan? Tempat sujud apa itu? Masjid. Itu doang ya? Ini hasilnya. Dan hampir semua susunan bahasa Arab seperti itu. Kembali ke 3 huruf. Ke kuncinya ini. Fa'ala. Itu bahasa fa'ala. Iya. Bisa dipahami ya? Bisa ya? Kasih contoh lagi Bang. Madrasatun. Apa artinya? Sekolahan kan? Aslinya di mana? 3 huruf. Darosa. Kayak tadi. Darosa. Nih, belajar. Madrasah kan tempat belajar. Berarti apa sekolah. Ini. Jadi kalau bahasa Arabnya sekolah apa? Ya madrasah. Dari kata darosa. Paham makanya? Contoh yang lain ya. Kufar, orang-orang kafir. Dari kata apa aslinya? Kafar. Semua begitu Pak. Semua begitu ya. Mau dipalingkan kufarun, kafarun, yakfuru, takfuru, nakfuru, terserah. Yang penting kembali ke satu kata yaitu kafarun. Intinya begitu. Udah kan? Yang saya pegang kuncinya ini. Kuncinya dipegang. Nanti kalau ketemu kalimat-kalimat yang bermacam-macam, kamu kembalikan kepada 3 huruf tadi. Aslinya. Paham ya? Kalau punya 3 huruf itu gimana Ustaz? Gimana? Rumusnya buat tahu 3 huruf itu.
Ya nanti di ilmu saraf, di tasrif ya. Di ilmu tasrif. Episode selanjutnya. Di ilmu tasrif ada mas. Ini sebagai gambarannya Pak. Ini menunjukkan ke antum bahwasanya asal itu mudah gitu. Kalau tahu kuncinya, ya tahu kuncinya. Jadi nggak sulit yang kita bayangkan. Banyak kalimat harus kita hafalkan, nggak gini juga. Pegang satu kuncinya, yang lain ikut semuanya. Yang lain apa? Ikut semuanya. Rantangannya itu ikut semuanya. Mau dibikin kayak apapun bentuknya, wazan-wazannya, timbangannya kayak apapun, itu kembali ke 3 huruf ini. Paham ya? Nanti untuk menunjukkan ini, kenapa dikatakan isim makan, menunjukkan tempat, alat, kemudian masdar atau isim fa'il, isim maf'ul nanti di pembahasan ilmu tasrif ya, ilmu tasrifnya. Itu dibahas di sini. Baik, ada pertanyaan ya Pak? Tanyain dong, dangko sama famul itu film mudhari'nya gimana sih? Kalau dakko ya duku, Yang artinya mengantuk. Kemudian farra ya firru, lari, berlari. Makanya dalam sebuah ayat, fafirru ilallah, gitu ya, larilah menuju kepada jalan Allah. Farra ya firru, berlari. Kalau dakko ya duku, apa ya Pak? Mengantuk. Kemudian karuma apa karuma? Karuma yang kerumu, artinya mulia, karim, ya mulia. Kalau syariba yashrabu, ya syariba yashrabu apa ya Pak? Minum, ya minum. Syariba yashrabu minum. Contohnya mashrub, mashrubat, minuman-minuman. Mashrubat, ini dari kalimat apa? Syarobah, mim wawu tak perlu tambahan. Nah di Arab sana, kalau antum melihat warung gitu ya, ada tulisan ini masyrubat ghaziyah, bukan gaza ya, bukan ya. Ini maksudnya minuman apa? Soda, bersoda, kayak Fanta, Sprite kayak gitu loh. Ya kayak Pepsi kayak gitu. Ini namanya masyrubat ghaziyah, istilah mereka. Artinya minuman bersoda. Kalau makulat, makku ya, dari kata apa ya makulat, dari kata apa 3 huruf, akalah, saya cuma 3 akal. Nah ini asli. Kalau akalat ya apa? Makanan-makanan, makulat syakbiyah, makanan-makanan tradisional. Makanan-makanan kampung gitu lah, kalau bahasa kita makanan-makanan daerah ya. Atau makulat Turkiya, makanan-makanan khas Turki. Itu ada di sana sering. Atau melihat aja kalau umroh, atau melihat makulat, masyrubat, mato'im, ya kayak gitu. Itu semua dari 3 huruf, yaitu to'ama, fa'ala wazannya. Kemudian makulat akala, masyrubat syariba. Sudah 3 huruf. Kemudian dipaulinkan menjadi beberapa kalimat yang menghasilkan makna yang berbeda. Nah untuk mengetahui nanti kapan bisa berubah menjadi makul, kemudian masyrub, itu nanti kita bahas di ilmu tasrif untuk penggunaannya ya. Tapi intinya apa tahu ya? Intinya dari sekian susunan kalimat bahasa Arab, bentuknya yang bermacam-macam, bervariasi, lafadznya yang berbeda-beda, itu kembali ke 3 huruf, yaitu fazan, fa'ala, atau fa'ila, atau fa'ula. Intinya di situ. Wa'alaikum. Hal indakum soal atau as'ilah? Ada pertanyaan? Gimana, ada kesulitan ya? Enggak ya? Insya Allah ya. Karena baru awal ini. Nanti mau akan tahu fungsinya apa sih kok belajar kayak gini. Karena sama kayak aku dulu mungkin ya. Ini kok kita belajar istilah itu apa fungsinya, apa maksudnya apa gitu. Kok kayaknya cuma teori doang gitu. Tapi nanti aku akan tahu.
Ketika sudah masuk menginjak cara membaca kita, belajar dari Iqra atau belajar nahwunya, oh ini maksudnya fungsinya begini. Karena kedepannya nanti kita pakai istilah kan ya, kita nggak pakai ini lagi istilah yang dipakai bahasa Arab. Isimnya, jika isimnya begini, fi'ilnya begini ya gitu. Jadi kita pakai istilah-istilah dalam ilmu bahasa Arab. Makanya di awal kita kenalkan dulu nih nama-namanya, istilahnya dulu. Supaya ini membantu ke depan ketika memahami konteks atau teks-teks Arab. Cukup ya Pak? Mungkin demikian. Gimana Pak? Dilanjut ya habis Isya? Hah? Dilanjut? Baik, nanti kita masuk lagi halaman ke-6 ya. Baik, demikian yang disampaikan. Semoga bermanfaat ya. Bila ada salahnya, semoga datang dari kami pribadi dan dari syaitan. Dan jika ada benarnya, datangnya dari Allah Azza wa Jalla. Bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi